Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dr. Andes Mariana, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya juga mengemban tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini permasalahan yang saya angkat yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam berprestasi melalui pendekatan pribadi dan keluarga. Deskripsi masalah. Setiap individu peserta didik mempunyai motivasi yang tidak sama dalam berprestasi dan juga dalam belajar. Peserta didik yang kurang motivasi dalam berprestasi akan lebih banyak menghadapi masalah belajar. Entah itu malas, pasif, bahkan mungkin melakukan pelanggaran. Dan ujung-ujungnya nilai yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain yang kemungkinan akan dihadapi oleh peserta didik yang kurang dalam motivasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pendekatan secara pribadi dan keluarga agar dapat mengetahui akar permasalahannya secara tepat. Nah, permasalahan dalam hal ini yang pertama adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik untuk berprestasi. Karena tentu saja untuk berprestasi perlu belajar. Jadi pertama yang harus ditingkatkan adalah motivasi belajarnya. Nah, dari permasalahan tadi maka ada langkah-langkah dalam solusi penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, kenali peserta didik secara pribadi mengenai latar belakang keluarganya, teman pergaulannya, dan pribadinya yang lain. Kemudian libatkan juga keluarga dalam menggali akar permasalahan. Mungkin dengan orang tuanya dipanggil atau bisa juga kita yang home visit ke rumahnya. Berikan bimbingan, solusi, dan motivasi untuk mengatasi masalah yang dialami peserta didik. Itu kalau sudah kita ketahui akar permasalahannya dari langkah atau tahap sebelumnya tadi, dari proses penggalian akar masalah. Setelah itu kita harus memantau secara intens perkembangan peserta didik. Jika ada perubahan sikap sedikit apapun, itu akan menjadi catatan perkembangan peserta didik. Itu harus kita perhatikan. Kemudian juga diperlukan pengamatan dan bantuan yang berkelanjutan sampai peserta didik benar-benar mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ya, selalu kita amati, selalu kita beri bantuan,
dalam menyelesaikan permasalahan, kecuali kalau memang peserta didik sudah mampu mengatasi permasalahannya. Kemudian pengamatan dan bantuan tersebut dapat dilepas secara perlahan agar peserta didik mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi suatu saat harus tetap kita lepas pengamatan dan bantuan kita, tapi dengan catatan secara perlahan dan dipastikan bahwa peserta didik sudah mampu mengatasi masalahnya sendiri. Itu hasil solusi yang bisa kita lakukan. Sedangkan hasil yang kita harapkan, yang pertama, kita menemukan akar masalah secara tepat. Benar-benar tepat dan lengkap akar permasalahan yang kita peroleh. Kemudian dengan akar masalah yang tepat tadi, kita bisa memberikan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberi bimbingan, kita bisa memberi motivasi secara tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi peserta didik. Kemudian motivasi peserta didik untuk berprestasi diharapkan akan meningkat dengan kita memberikan solusi yang tepat tadi. Dengan motivasi peserta didik yang meningkat, maka diharapkan prestasi peserta didik dan juga prestasi sekolah akan meningkat. Itu harapannya. Dan mudah-mudahan harapan itu bisa kita capai dengan langkah-langkah tadi. Nah, ini contoh-contoh yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Ciampea, diantaranya yaitu melakukan home visit. Dengan home visit, kita akan mengetahui benar-benar kondisi keluarga dan juga permasalahan yang ada di keluarga yang dihadapi oleh peserta didik dan juga orang tua maupun keluarga tersebut. Dengan demikian, tentu saja kita akan lebih lengkap untuk mendapatkan informasi dan mudah-mudahan akan lebih tepat dalam memberikan solusi. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.